Selamat pagi, kiranya kasih karunia kemurahan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sepanjang hari ini. Saudaraku sekalian, saya akan membacakan di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-7 hingga yang ke-9, demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku sekalian, Paulus mengajarkan tentang damai sejahtera di dalam kehidupan manusia, secara khusus kepada sidang jemaat Filipi. Dan Paulus katakan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Kita lihat bahwa ketika Yesus sesudah bangkit dan dia akan naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, damai sejahtera aku tinggalkan kepadamu, damai sejahtera aku sendiri aku berikan padamu, dan terimalah Roh Kudus. Yesus katakan bahwa Roh Kudus adalah damai sejahtera, memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kemudian kita lihat seperti pada masa sekarang ini tentang Natal, di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa kelahiran Yesus, dan Yesus memiliki jabatan atau gelar sebagai Raja Damai atau Shalom. Saudaraku sekalian, itu juga berarti mengenai damai sejahtera. Dan kita lihat di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudaraku sekalian, di dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, maka kita membutuhkan damai sejahtera itu. Dan damai sejahtera yang dari Allah itu tidak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tidak dipengaruhi dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Maka ada yang menyatakan bahwa kalau happy atau berbahagia itu karena kita memperoleh sesuatu atau sesuatu yang dipengaruhi dari luar. Tetapi joy, sukacita, itu adalah sesuatu yang timbul dari dalam. Demikian juga damai sejahtera dalam hidup kita itu dipengaruhi karena karya Roh Kudus, karya Allah di dalam hidup kita. Maka kalau kita mau hidup kita ada di dalam damai sejahtera, kita harus dekat dengan Tuhan. Kita harus mencari sumbernya, yaitu Allah sendiri. Itulah sebabnya Daud katakan, hanya dekat Allah saja kiranya aku tenang. Karena dia tahu sumber damai sejahtera, ketenangan itu ada di dalam dekat dengan Tuhan. Yang kedua, damai sejahtera itu dipengaruhi bagaimana dalam hidup kita juga. Mengatakan ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu.
damai sejahtera yang dari Allah akan menyebabkan, akan membuat kita selalu mencari, memikirkan apa yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, yaitu semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis. Hal-hal yang baik, hal-hal yang positif harus mempengaruhi pikiran kita melalui pendengaran kita. Oleh sebab itu, saudaraku sekalian, kalau hidup kita ingin damai, ingin tenang, ingin mengalami sukacita, berikan suasana hatimu. Yang pertama, mintalah supaya Allah berkarya dalam hidup kita. Dekat dengan Allah membuat kita mengalami damai sejahtera, karena Allah lah sumber damai sejahtera kita. Yang kedua, lakukanlah dalam hidup ini dengan mencari hal-hal yang positif, yaitu kebenaran firman Tuhan. Semua yang manis, semua yang benar, semua yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Amin.